Pokoknya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya bimbing doa. Ayo. Di tempat duduk siap, gerak. Kepada Bapak Guru Umar, gerak. Pak, gerak. Doa mulai. Doa start. Oke. Sebelumnya saya cek kehadiran terlebih dahulu ya. Semuanya apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Oh iya, ini ada satu kursi kosong ya. Yang tidak masuk siapa? Ada surat izinnya atau tidak? Ada ya? Oh iya. Jangan lupa kalau semuanya ada kepentingan di luar ataupun tidak bisa masuk sekolah, dengan alasan sakit ataupun ada kepentingan luar juga, silakan kalian kirim ke wali kelas dan guru yang bersangkutan ya. Paling tidak kalian menulis surat atau mengabari lewat WhatsApp. Gitu ya. Oke. Nah, semuanya sekarang kita masuk ke pembelajarannya. Semuanya, saya mau tanya sama kalian. Kalian pernah nyatet nggak? Sering nyatet nggak? Sering nyatet tidak? Sering ya? Apa yang kalian catat? Pelajaran? Ketika apa? Maksudnya dia? Kalian sering mencatat apa yang yang sekiranya disampaikan oleh bapak, ibu di kelas, yang sekiranya sulit kalian catat begitu ya? Nah, terus kira-kira manfaat menulis atau mencatat atau membaca itu apa tuh? Menurut kalian, manfaat membaca atau menulis itu apa kira-kira? Apa? Agar tidak lupa. Tetap ada lagi nggak? Ada lagi tidak? Lagi? Manfaat membaca dan menulis versinya lagi apa? Menambah pengetahuan. Baiklah. Saya ada cerita sedikit. Kalau seumpamanya nih, kalian tidak bisa membaca, apakah kalian bisa mengetahui informasi yang ada sekarang? Mungkin bisa, tapi akan sangat kesulitan ya. Kalau seumpamanya kita nggak bisa baca, kita tidak bisa menulis, akan lebih sulit untuk mendapatkan sebuah informasi. Gitu ya. Nah, sekarang gini, sama juga kalau semuanya kita belajar tentang seni musik. Di dalam seni musik itu kita mengenal yang namanya notasi musik. Kalau di bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia itu kan ada huruf alfabet. Kalau di bahasa Jawa ada huruf apa itu namanya? Bonjoloko itu apa namanya? Aksara Jawa. Nah, di musik juga ada namanya notasi. Nah, notasi ini di musik itu dibagi menjadi dua, yaitu notasi angka dan notasi balok. Untuk pembelajaran ini kita akan belajar tentang notasi balok. Nah, sebenarnya manfaat notasi balok itu apa toh? Manfaat kita bisa membaca, menulis notasi balok itu apa toh? Apa? Ada yang tahu nggak? Supaya kita lebih mudah dalam belajar musik, supaya kita lebih mudah dalam memainkan suatu musik. Coba sekarang, yaudah, semuanya sudah bisa baca notasi balok? Sudah bisa baca notasi balok? Kalau nulisnya udah bisa belum? Dalam nulis atau membaca notasi musik sudah bisa belum? Belum? Ada yang sudah bisa? Belum ya? Nah, kalau begitu sesuai dengan
materi yang kita akan pelajari hari ini, kita akan belajar membaca dan menuliskan notasi balok. Kaitannya dengan pelajaran yang kemarin. Di pelajaran kemarin kita sudah belajar tentang apa kemarin? Yang masih ingat siapa? Bermain pola ritmis. Kalau kemarin kita cuma bermain saja, tapi kita sekarang belajar untuk membaca. Kalau kemarin kita cuma membuat berdasarkan kreativitas kita, sekarang kita kreativitasnya itu nggak cuma dimainkan, tapi dituliskan, gitu ya. Nah, sekarang coba langsung saja kita masukkan materinya ya. Silakan perhatikan. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar membaca dan menulis notasi balok. Itu ya. Oke. Next. Silakan dibaca salah satu dong. Notasi balok. Notasi balok merupakan sistem penulis lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Sebuah not dapat mempunyai nilai 1/2 bentuk, 1 bentuk, 2 bentuk, 4 bentuk, dan sebagainya. Oke. Jadi notasi balok merupakan sistem penulisan lagu atau karya musik lainnya yang dituangkan dalam bentuk simbol. Simbol-simbol yang melambangkan bunyi tersebut dituliskan dalam not balok sesuai dengan tinggi, rendah, dan sifat bunyi yang dilambangkan. Sebuah not balok dapat memiliki nilai setengah ketuk, 1 ketuk, 2 ketuk, dan 4 ketuk. Ada yang berbeda lagi, tapi paling kalian tahu ini ya. Nah, dari keterangan di depan, fungsi dari notasi balok itu kita bisa dengan membaca notasi balok, kita dapat mengetahui panjang dan pendeknya nada. Minimal itu, ya, minimal itu. Tapi ada fungsi lainnya yaitu dengan membaca notasi balok selain kita selain untuk mengetahui panjang dan pendeknya nada, kita juga bisa mengetahui tinggi dan rendahnya nada. Tapi untuk pertemuan kali ini kita fokus ke panjang dan pendeknya nada, gitu ya. Oke. Next lagi, struktur. Nah, ini kalau ada yang belum tahu bentuk dari notasi balok, di dalam notasi balok itu terdapat 3 bagian, yaitu apa? Tiang not, kepala not, dan bendera not. Nah, seperti yang ada di sini ya, saya akan tunjukkan. Nah, ini yang dimaksud tiang not, yang dimaksud kepala not itu loh. Yang dimaksud kepala not itu adalah ini, bulatan ini ya. Lalu tiangnya adalah ini. Lalu yang dimaksud bendera not adalah ini. Ya, sesuai dengan gambar yang ada di proyektor ya. Oke. Next lagi. Oke. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari notasi balok. Jadi selain ini adalah tanda untuk membunyikan notasi balok. Notasi balok yang itu ada di terdiri dari 2 itu, tanda untuk membunyikan nada dan tanda untuk istirahat atau berhenti, begitu ya. Nah, masing-masing di sini saya sebutkan. Ini yang paling atas adalah not penuh, yang ini not setengah, yang ini not 1/4, not 1/8, dan not 1/16. Masing-masing dari atas ke bawah. Yang atas sendiri itu nilainya 4 ketuk, yang bawahnya 2 ketuk, not 1/4 nilainya 1 ketuk, not 1/8 panjangnya 1/2 ketuk, lalu yang lain yang 1/16 ketuk panjangnya berapa? 1/4. Saya ulangi lagi, yang not 1/16 panjangnya 1/4
seperempat ketuk. Jadi begini. Oke ya. Bentar. Jadi begini ya. Untuk not dengan panjang 4 ketuk. Bisa dibuat. Nah, untuk ini not penuh itu panjangnya 4 ketuk, panjangnya kat 4 ketuk. Bunyi diketukan pertama, berhenti diketukan ke 5 ya. Lalu yang not setengah bunyinya tadi berapa ketuk panjangnya, masih ingat gak? Masih ingat tidak? Masih ingat tidak tadi panjangnya not setengah, panjangnya berapa ketuk? 2 ketuk. Tak 2 ketuk. Dimulai diketukan pertama, berhenti diketukan ke not seperempat. Panjangnya berapa? 1 ketuk. Tak berbunyi diketukan pertama dan berhenti diketukan ke 2. Panjangnya segitu ya. Dari atas, dari bawah sini sampai bawah sini lagi ya. Lalu yang ini not seperdelapan, panjangnya seperempat ke berapa? Setengah ke ketuk ya. Oke, kalau tadi 1 ketuk kan segini. Tak berarti kalau setengah ketuk setengahnya sampai mana kira-kira? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Berapa mas kira-kira? Setengah ketuk itu berapa? Kalau 1 kan gini. Tak. Kalau setengah? Kalau setengah? Ada yang tahu? Berapa? Iya. Tak. Gitu. Kalau tadi yang 1 ketuk, tak. Kalau yang setengah ketuk, tak. Cuma sampai sini, ya. Itu ya. Ada pertanyaan? Ada. Lanjut lagi. Not seper-16 bernilai seperempat ketuk. Berarti setengahnya setengah. Kalau tadi kan setengah gini, saat gini. Kalau seperempat berarti berapa? K cuma sampai sini. K gitu. Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Ini sejajar dengan ini. Oh, kalau ini tanda istirahat yang bernilai 4 ketuk. Jadi kalau kalian bertemu tanda seperti ini berarti kalian diam 4 ketuk. Kalau kalian ketemu ini diam 2 ketuk. Kalau kalian ketemu ini tanda istirahat seperempat diam 1 ketuk. Kalau ini diam berapa ketuk? Setengah ketuk. Kalau yang ini diam seperempat ketuk. Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Nah, untuk lanjut ke sesi selanjutnya, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya yang kemarin. Atau mungkin kalau mau bikin kelompok, silakan berkelompok minimal 4 orang. Tapi karena ada 1 anak yang tidak masuk, jadi yang terpaksa yang 1 orang itu terpaksa yang 1 kelompok anggotanya cuma 3 orang. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Oke, silakan berkelompok semuanya. Ayo silakan berkelompok. 4 orang ya. Gabung aja nggak apa-apa. Ini enggak. Dengarkan pada kalian 1 karya seni musik. Toh, lalu silakan diidentifikasi panjang dan pendeknya. Lalu nanti di akhir sesi kalian akan menirukan pola ritmisnya dengan cara membaca notasi yang sudah saya siapkan ya. Tapi sekarang didengarkan terlebih dahulu ya. Didengarin terlebih dahulu.
ada lagu yang berjudul Dance of the Sugar Plum, gitu ya. Nah ini di sini nanti saya akan apa ya, menantang kalian untuk memainkan apa, pola ritmisnya, gitu ya. Jadi yang dibaca di sini adalah panjang liriknya, pola ritmisnya. Nah silakan didengarkan terlebih dahulu. Saya dengerin lagi ya. Gimana? Biasa saja. Oke, nah nggak apa. Gini sekarang, silakan. Ini ya. Ada yang sebelumnya, ada yang sudah pernah mendengar lagu ini belum? Belum. Nanti ini lagunya kira-kira judulnya apa tadi? Dance of the Sugar Plum. Nah, jadi gini. Dance of the Sugar Plum ini adalah salah satu karya klasik, karya musik klasik barat yang diciptakan oleh Tchaikovsky ya. Diciptanya Tchaikovsky ini komponis asal Rusia. Nah, lalu sebagai pengetahuan saja, itu ya. Sekarang silakan, saya akan putar kembali videonya. Kalian sambil mainkan. Ya, menggunakan pola ritmis pakai tangan aja, lalu silakan diidentifikasi panjang dan pendeknya ya. Kira-kira lagu ini itu pakai pola zaman berapa toh? Gitu ya. Oke. Kalian praktek sambil belajar kok, baca notasinya sambil belajar, baca apa ya? Oh, panjang pendek nadanya, gitu ya.
Beneran? Ada yang mau tanya nggak sekarang? Coba. Tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang kita masuk ke LKPD. LKPD-nya saya akan tunjukkan melalui fokus atau proyektor. Jadi kita masuk ke LKPD ya. Lalu di sini tujuan pembelajaran dari LKPD dari sini adalah, saya ulangi ya, tujuan pembelajarannya yaitu supaya kalian peserta didik mampu memahami panjang dan pendeknya nada atau pola ritmis dengan simbol notasi balok. Gitu ya. Kira-kira dengan notasi balok tadi kalian dimudahkan atau tidak untuk membaca panjang dan pendeknya nada? Mudah ya, lebih mudah untuk yang lebih mudah untuk membedakan ya. Oh, mana yang berhenti, oh mana yang dibunyikan. Terus kalau dibunyikan panjangnya berapa ketuk nih? 1 atau setengah ketuk atau 2 ketuk atau 4 ketuk, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke LKPD-nya ya. Jadi petunjuk mengerjakannya nanti dengarkan nada yang dimainkan oleh saya bagian tanggal lagi, kemudian nanti dituliskan panjang pendek nadanya menggunakan notasi ba. Oh, seperti itu ya. Oke. Pak, tes dulu ya, ini berapa ketuk? Dua. Berapa ketuk? 1 atau 2? 2. 1 ya. Kalau sekarang 2. Saya. Oke, sekarang kita mulai. Soal pertama, jangan lupa di atas tuliskan nama, nomor kelas, identitas diri ya. Tangan kalian lagi. Setelah kalian menghitung pola ritmisnya. Berapa? 4. Ada yang lain? Betul ya, 4 ya. Jadi pola ritmisnya, pola birama atau tanda birama yang digunakan pada lagu Yes All Should Be Found itu bernilai pola biramanya 4/4, gitu ya. Sekarang coba ya. Lalu kita masuk lagi ke LKPD ya. Coba nih. Jadi nanti akan ada 3 sesi. Toh, kalian silakan menuliskan ya. Yuk, sesi pertama. Ulangi ya. Lalu soal nomor 2. Lanjut ya. Lanjut. Saya ulangi. Sudah? Sudah? Lanjut ya. Oke. Oke. Sekarang kita masuk ke sesi 2. Sesi 2 ya. Yuk. 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Lanjut ya.
lanjut ya. Saya ulangi. Saya ulangi ya. Sudah? Oke. Lanjut lagi. Sudah? Sesi terakhir ya. Sesi 3 ya. Sesi 3 ya. 1, 2, 3, 4. Gampang. Lanjut. Sesi 3 soal nomor 2 ya. 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. Lanjut ya. 2, 3, 4. Saya ulangi. 1, 2, 3, 4. Lanjut ya, terakhir ya. Soal nomor 3. Soal terakhir di sesi nomor 3. Oke. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang coba sudah saya siapkan jawabannya. Silakan kalian koreksi ya dengan rupanya. Kira-kira yang sesi pertama, di sesi pertama soal nomor 1 nilainya berapa? Not yang digunakan berapa aja? 0/4, terus yang 1/8-nya kedua ya. Oke. Lanjut lagi soal nomor berikutnya. Silakan. Sama enggak kira-kira? Sama tidak? Ada yang beda? Jadi ta 1/4, 1/8, 1/4 ya. Oke. Ayo lanjut lagi. Ta. Itu? Ada yang salah? Betul? Baiklah lanjut. Soal terakhir di sesi 1 tadi. Gitu ya. Oke? Ada yang salah? Ya. Pinter-pinter ya ternyata ya. Kok pinter-pinter ya ternyata ya. Oke, baiklah itu. Yang soal nomor 2 di sesi 2. Ada yang salah? Oke, lanjut lagi. Nomor 3 di sesi kedua. Ada yang salah? Siapa yang salah? Angkat tangan. Salah ya? Nggak apa-apa ya, lanjut lagi. Silakan. Yang terakhir di sesi 2. Saya ulangi. Oke, dari tadi yang mencontohkan saya. Silakan yuk coba salah satu tertuju ya. Betul. Yuk lanjut lagi soal nomor 2 sesi 3. Ayo Mbak, silakan ya. Gak apa, salah nggak apa, coba. Ini ya. Coba silakan. Bisa. Betul nggak kira-kira? Sama nggak dengan itu nilainya tadi? Sama tidak dengan yang di depan tadi? Sama ya?
Sama nggak Pak? Coba bareng-bareng ya semuanya. Kata itu ya, betul. Next lagi lanjut bareng-bareng semuanya. Nah, soal nomor 3 di sesi 3. Kata ingat berapa? Super 16. Panjangnya seperempat. Betul ya. Oke. Kita ulangi, kita praktekkan bersama-sama. Kata. Betul ya? Yuk next lagi, terakhir. Soal nomor 4 di sesi 3. Kata. Lagi. Oke. Sudah? Dan nanti soalnya lembar jawabnya dikumpulkan, nanti akan saya nilai di mana? Nanti saya nilai di sini ya, di kantor. Terus nanti kalau sudah saya kembali kepada kalian ya. Silakan kumpulkan. Silakan ide. Sudah ya, terima kasih sudah mengumpulkan lembar jawabnya. Lalu ya. Akhirnya kita masuk ke penghujung pembelajaran. Oke, sekarang kita rekap lagi yuk apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira hari ini tadi kita sudah belajar apa? Notasi balok. Notasi balok itu apanya yang kita pelajari? Apanya yang dipelajari dari notasi balok itu? Yang dipelajari dari notasi balok itu apanya tadi? Coba yang kita pelajari dari notasi balok tadi apa? Panjang dan ya. Dilihat dari simbol-simbolnya beda-beda ya. Ada not penuh, terus not setengah, not seperempat, 16 dan 8. Itu ya. Terus jadi dengan membaca notasi balok tadi dan dituliskan, kalian bisa memahami panjang dan pendeknya nada. Not penuh nilainya berapa? 4. Not setengah 2 apa 1? 2. Not seperempat nilainya 1 bentuk. Not seper8 nilainya setengah. Not seper16 seper4. Itu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada ya. Jadi gini, jadi dengan membaca notasi balok itu kita bisa lebih mudah dalam memainkan suatu musik. Dengan membaca notasi balok kita bisa lebih mudah dalam memainkan atau belajar alat musik atau memainkan suatu musik. Kita bisa mengetahui panjang dan pendeknya saja. Kita bisa mengetahui apa namanya tinggi dan rendahnya ada, gitu ya. Oke, itu kesimpulannya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan sekali lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti silakan kalian di rumah saya beri tugas. Silakan untuk mencari lagu apa? Lagu yang sederhana saja. Lagu daerah mungkin, lalu kalian cari teks lagunya atau teks dalam ini, dicari teks lagunya dalam bentuk notasi balok ya. Kalian nyanyikan di rumah teks lagunya tapi dalam bentuk notasi balok. Kemudian dipelajari pola ritmisnya, pola bilangannya. Kemudian besok kita kaji bersama, kita pelajari bersama di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Lalu sekali lagi, tidak ada pertanyaan? Ya. Karena sudah tidak ada pertanyaan, semuanya sudah jelas. Saya tutup pembelajaran hari ini ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf. Kurang lebih sekali lagi ya. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan dari saya dalam penyampaiannya. Dalam pengucapan tutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.
jam istirahat atau bukan? Ya sudah, kalau begitu silakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Silakan kalian boleh meninggalkan kelas ya.